Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain grafis, tentang pengertian, contoh-contohnya, dan lain-lainnya. Simak ya videonya. Prinsip dasar desain grafis, apa tuh? Udah ada yang tahu belum? Jadi, prinsip dasar desain grafis adalah prinsip yang harus dimiliki sebuah desain dan juga dikuasai desainer untuk menghasilkan desain yang baik dan menarik. Dalam desain grafis, ada 8 prinsip utama yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, irama, kesederhanaan, kejelasan, dan juga ruang. Kita akan menjelaskan satu per satu. Simak ya videonya. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain agar menjadi karya yang padu dan tema yang kuat. Contohnya, satu militon warna pada desain, kita bisa menggunakan color palette supaya nggak ada warna yang saling tabrakan. Kita juga bisa pakai jenis font yang sama kalau desain memuat banyak mengandung teks. Lalu yang kedua ada keseimbangan atau balance. Balance adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang sama baik horizontal maupun vertikal. Untuk itu perlu adanya prinsip keseimbangan. Kita akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada dua pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris dan juga keseimbangan asimetris. Yang ketiga ada irama atau rhythm. Prinsip yang digunakan pengulangan unsur secara teratur agar menciptakan kesan yang baik dan unik. Oleh karena itu, irama dapat membuat pandangan audiens bergerak dari satu pola ke pola lainnya. Jadi tercipta aliran pandangan yang melihat desain yang kita buat. Lalu yang keempat ada penekanan atau empasis, yaitu cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang dibuat, biasanya berkaitan dengan informasi ataupun kesan. Nah, penekanan dan proporsi tentunya saling berkaitan ya. Unsur-unsur yang menurut kita menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur yang lainnya. Yang kelima ada proporsi atau proportion, yaitu prinsip perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam desain proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Misalnya kita ingin membuat desain poster film, lalu bagian yang ingin kita tonjolkan ke audiens adalah gambar, dan judul film jadi porsi kedua unsur tersebut tentunya akan lebih besar dibanding yang lainnya. Yang keempat yaitu kesederhanaan atau simplicity. Prinsip desain yang tidak melebihkan atau tidak kurang, tepat dan tidak berlebihan, yang bertujuan untuk hasil desain yang menarik dan prinsip tersampaikan dengan jelas. Prinsip ini mengandung tujuan hasil desain dapat menarik dan pesan yang tersampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Yang ketujuh ada kejelasan atau clarity. Prinsip ini berhubungan dengan penggunaan elemen desain yang jelas, tata letak teratur, dan pilihan warna yang tepat untuk membantu kejelasan pesan yang ingin disampaikan atau bagaimana sebuah karya dapat mudah dimengerti dan tidak menampilkan ambigu atau makna ganda. Yang kedelapan yaitu ada ruang atau space, merupakan jarak suatu bentuk dan bentuk yang biasanya dijadikan sebagai unsur pemberi efek estetika desain. Lalu setelah itu ada manfaat yang akan kita dapat jika kita memahami prinsip-prinsip desain grafis tadi. Salah satunya adalah desain dapat terselesaikan dengan maksimal dan membantu terciptanya produk yang tidak hanya menarik secara estetika tapi juga fungsional. Lalu ada mempercepat proses pekerjaan, dan yang kelima, pesan yang dapat tersampaikan dengan jelas.
Sekarang ada contoh gambar yang menerapkan contoh-contoh prinsip desain grafis. Yang pertama ada contoh prinsip kesatuan. Yang sebelah kiri adalah gambar yang benar dan yang sebelah kanan adalah gambar yang salah atau kurang tepat. Jadi bisa dilihat ya bagaimana contoh prinsip kesatuan. Pasti terlihat sangat berbeda, kiri atau yang kanan. Pasti jawabannya yang kiri. Lalu yang kedua ada contoh prinsip keseimbangan. Nah, yang sebelah kiri merupakan prinsip keseimbangan simetris dan yang sebelah kanan adalah prinsip keseimbangan asimetris. Kedua-duanya tentu saja memiliki perbedaan, yaitu antara kiri dan kanannya berbeda ukuran. Yang ketiga ada contoh prinsip irama. Jadi irama itu adalah pengulangan-pengulangan pola yang akan membentuk sebuah irama agar tercipta lebih indah. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari prinsip irama. Lalu yang ketiga ada prinsip penekanan. Penekanan ini ditunjukkan agar pesan yang ingin disampaikan lebih dulu, jadi agar terlihat lebih fokus dan lebih menonjol. Setelah itu ada contoh prinsip proporsi. Nah, yang di sebelah kiri merupakan contoh proporsi yang buruk dan yang di sebelah kanan contoh proporsi yang baik. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Lalu ada contoh dari prinsip kejelasan atau clarity. Prinsip ini berhubungan dengan penggunaan elemen desain yang jelas dan tata letak yang teratur. Jadi tidak menimbulkan makna ambigu atau makna ganda. Lalu ada contoh prinsip ruang. Jadi yang kiri merupakan contoh prinsip yang bagus dan yang kanan contoh prinsip ruang yang kurang bagus atau jelek. Bisa dilihat tulisan titel di sebelah kiri lebih besar daripada judul di sebelah kanan. Terima kasih. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang unsur-unsur dari desain grafis. Simak terus ya videonya sampai akhir. Unsur grafis. Jadi unsur grafis memiliki beberapa isi, yaitu yang pertama ada titik. Titik adalah sebuah bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Umumnya titik berbentuk bundaran sederhana, mempat dan gak bersudut dan tanpa arah. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah susunan dan kepadatan tertentu. Titik dapat membentuk wujud jika didukung dengan gerak, sinar, dan warna. Titik yang digerakkan bisa memberi kesan adanya garis. Tampilnya sinar dalam titik memberikan kesan adanya pancaran, dan tampilnya titik-titik berwarna yang ditempatkan saling berdekatan memiliki kesan seolah-olah tidak ada warna lain, atau memberi kesan adanya warna baru. Yang kedua ada garis. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk suatu unsur. Garis akan selalu ada di setiap desain, bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda-beda. Bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati dua ruang dimensi, yaitu dwimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar. Penggunaan unsur bidang dalam desain grafis bukan hanya untuk mendefinisikan sebuah objek aja, tapi juga menambah daya tarik layout, serta membantu mengkomunikasikan ide desainer kepada audiens. Warna. Warna merupakan unsur yang gak kalah penting nih dalam desain grafis.
Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar (RGB) dan warna yang dibuat dari unsur tinta (CMYK). Lalu tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan dan benda. Ada yang halus, kasar, lembut, licin, berpori, mengkilap, dan lain sebagainya. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan memperkaya sebuah layout, sehingga objek jadi lebih hidup. Lalu ada ruang. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan. Jadi, itu merupakan unsur-unsur dari desain grafis. Ada beberapa lagi unsur, namun akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.